Mengejutkan, Ibunda Ferry Irawan Haryati akhirnya buka-bukaan terkait tangisan anaknya yang dianggap warganet hanya akting belaka. Lantas, seperti apa tanggapan Haryati? Dan benarkah tangisan itu tulus keluar dari hati Ferry, bukan seperti yang santer dituduhkan? Haryati juga buka suara terkait hasil visum tulang belakang menantunya yang dijelaskan mengalami fraktur atau retak. Lantas, seperti apa kata Haryati? Dan benarkah ia pun juga mencium ada kebohongan dari hasil visum vena? Sementara itu, Haryati pun juga berharap agar putranya Ferry Irawan dapat bebas dari tahanan. Hal-hal terkait rumah tangga, ia pun menyerahkan semuanya kepada anaknya dan juga sang istri Vena Melinda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan video permintaan maaf Ferry Irawan yang viral beberapa minggu terakhir ini. Video permintaan maaf Ferry pun ditampilkan kedua anak Vena Melinda, Atala Noval dan Verrell Bramasta dalam podcast milik Denny Sumargo. Selain itu, viral pula permintaan maaf Ferry yang tengah bersimpu di depan seorang wanita yang diduga Vena Melinda. Kedua video ini pun rupanya diketahui oleh Haryati, Ibunda Ferry Irawan, yang melakukan jumpa wartawan beberapa waktu terakhir. Disinggung mengenai hal ini, seperti inilah jawaban Haryati terkait video permintaan maaf anaknya itu. Ya iyalah, bagaimana sih tiba-tiba diiniin shock. Terus kan memang orang nangis ya, kadang-kadang saya aja nangis nih, susah mau keluar air mata. Jadi bukan nangis itu nangis bohong-bohongan apa nangis gimana, enggak, itu memang nangis dia, nangis gitu, nangis benar-benar nangis. Kan orang udah deh, pokoknya hujatannya udah bukan main deh itu sama Ferry. Ya mudah-mudahan sih di media juga jangan terlalu memojokkan lah, kita kan belum tahu prosesnya gimana. Ini kan belum diproses benar-benar. Tapi hujatannya udah seluruh Indonesia udah bukan main deh. Ya, permintaan maaf Ferry tentu beralasan jelas. Pasalnya, saat itu ia dituding melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang kini membuatnya pun harus mendekam di balik jeruji besi Polda Jawa Timur. Meski begitu, Ibunda Ferry begitu menyayangkan penahanan yang dilakukan kepada putranya itu. Apalagi menurutnya, putranya itu sangat menyayangi Vena dan juga putri kecilnya Vania. Lantas, seperti apakah tanggapan adik Ferry terkait video permintaan maaf kakaknya yang sudah viral itu? Sayang banget, jangankan sama Vena, sama Vania, lihat dari awal kenal, Vania tuh digendong-gendong, nggak mau lepas loh dari Ferry. Iya, sampai nangis, kadang-kadang ditinggalin Ferry kan nangis. Jadi seperti benar-benar ke anaknya sendiri gitu. Sayang banget. Sama Vena pun sayang banget. Itu benar sayang, bukan sayang bohong-bohongan ya. Benar-benar sayang. Kalau Ferry itu memang sama keluarga juga sayang banget sih. Apalagi saya selama sakit kan saya mau naik tangga digendong langsung sama Ferry. Saya bilang, Ferry ya nggak usah gitu. Gendong saya itu naik sampai tinggi banget, berapa tangga tuh ya? Dua tangga. Dua kali tangga. Sama adik-adik juga sayang banget. Sama ponakan-ponakan. Kemarin kan ponakan juga baru meninggal ya. Udah dia nangisnya kayak apa tuh.
Keluarga sudah rembukan, dan khususnya kami sendiri pun tidak mau memperpanjang masalah ini. Kita mau memaafkan saja. Namanya kemarin sempat disampaikan ya, kalau manusia itu kan nggak luput dari salah. Kadang hilaf, kadang tidak sengaja, maupun disengaja. Yang penting untuk masalah video tersebut sudah ada klarifikasi dari Bang Denny-nya sendiri. Kita juga sudah mendengar semuanya dari Bang Sunan. Ya udah, keputusan dari keluarga setelah rembukan bahwa kita tidak melanjutkan. Kita mau menerima maafnya. Kalau dari saya, intinya karena saya yakin Mas Denny Sumargo juga orang yang baik ya, karena dia kan saya selalu lihat juga di podcastnya gitu. Jadi saya pribadi beserta keluarga sudah berdamai di sini. Buat apa sih kita toh sama-sama aja kok di sini. Kok orang udah mau minta maaf, buat apa lagi kok kita nggak maafkan? Intinya seperti itu. Kita sih siapapun yang meminta maaf kita maafkan kok. Kita senang dengan perdamaian. Sementara itu, Vena sendiri mengaku tidak mengerti dengan video tangisan suaminya itu. Menurut Vena, video tersebut dikirimkan kepadanya beberapa saat setelah kejadian dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya itu. Lantas, benarkah video tersebut dapat menjadi alat bukti yang akan memperkuat pelaporan yang dilayangkan oleh Vena Melinda untuk Ferry Irawan? Video itu dikirimkan oleh Ferry kepada saya itu dari tanggal 8 pada saat saya melaporkan Ferry Irawan di Kapolresta Kediri setelah saya visum ya. Kemudian sampai tanggal 9 setelah dia ketemu sama saya di Polda, setelah dia mengakui juga di BAP yang pertama. Dan bukti video itulah yang akan dikasih hari ini sebagai bukti, tambahan bukti bahwa di awal penyelidikan kasus ini si Ferry itu mengaku dan bahkan minta maaf, benar kan? Minta maaf melalui video, bahkan juga mengaku di depan para waktu itu para aparat penyidik ya. Tapi sesudah ada pengacara, tiba-tiba dia bilang itu bukan darah, bukan darah benaran atau apalah gitu. Haryati juga buka suara terkait hasil visum tulang belakang Vena Melinda. Lantas, seperti apa kata Haryati? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Vena Melinda memang bak bola liar. Dalam keterangan tambahan yang disampaikan Vena Melinda di Polda Jatim, ia pun menjelaskan terkait tulang belakangnya yang disebutkan retak. Vena yang tampil bersama kuasa hukumnya ini pun juga menyertakan bukti visum serta dokter yang melakukan tes tersebut. Namun, hal ini ditanggapi berbeda oleh Haryati, ibunda Ferry Irawan. Mengutip pengalaman keluarganya, Haryati pun menduga jika pendarahan yang dialami Vena adalah akibat mimisan biasa. Dugaan ini pun sempat dilontarkan oleh adik-adik Ferry beberapa hari sebelumnya. Lantas benarkah Haryati berharap semua visum atas luka yang dialami Vena bisa dilakukan ulang di Surabaya dan ditangani oleh dokter yang netral? Kedua adalah dikasih juga bukti medis dari rumah sakit, semua penjelasannya ada lengkap semua. Mana itu? Kalau ini kan yang hidung. Itu yang hidung dulu. Jadi memang ini bukti medis bahwa memang secara medis bermasalah. Jadi tidak benar dan adalah fitnahan dari, tunjukin Bu, dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Itu sangat kejam.
kemudian surat keterangan dokter semuanya lengkap. Jadi gini aja, secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Tidak pernah mengakui perbuatannya, tapi selalu meminta maaf. Sampai ada beberapa video yang dia kirimkan. Melihat ya, saya teliti karena nih anak saya ya sering banget mimisan. Itu makanya saya nggak kaget. Wah, saya bilang nih jangan-jangan mimisan gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya itu mimisan apa enggak. Saya nggak mau suujon, cuman saya pikir sendiri ini kok kayak mimisan gitu, kayak ya, bukan nuduh itu mimisan, enggak. Mau visum itu ya harus dokternya yang dokter yang enggak kenal dengan Ferry, enggak kenal dengan Vena. Netral. Nah itu netral gitu, maunya mami tuh begitu. Jadi pada saat saya dihubungi Ferry, saat itu dia cuma bisa sedih mengatakan Ical tolong API sekarang lagi diperiksa pada saat itu masih di kota, jadi belum di Polda, masih di Polres. Saya bilang kenapa, ada apa? Iya, API berantem sama Kak Vena. Berantem kenapa API? Ya biasalah percakapan segala macam, tapi memang pada saat itu tiba-tiba Kak Vena mimisan, terus dia histeris. Kak Vena histeris, beliau coba menerangkan. Nah pada saat menerangkan itu mulai dari memegang pundaknya Kak Vena sampai akhirnya ternyata makin histeris, mencoba memeluk sambil meniduri Kak Vena dengan posisi yang untuk sifatnya menenangkan. Tapi informasinya ternyata di situ Kak Vena juga makin meninggi dan sedikit agak menantang, memajukan mukanya sampai akhirnya sentuhan antara dahi dengan dahi, berontak lagi, mungkin itu terpleset ke hidung dan akhirnya mimisan. Nah, yang saya bingung, kalau cuman perkara sekecil itu mimisan dan akhirnya diperbesar, ini kan sama saja menjatuhkan posisi seorang suami gitu loh. Haryati pun juga menepis pernyataan Hotman Paris pengacara Vena Melinda yang sebelumnya menyebutkan jika untuk uang pulsa dan transportasi saja Ferry Irawan mengandalkan uang dari Vena Melinda. Menurut Haryati, anaknya memiliki penghasilan dan semua penghasilan Ferry pun langsung diserahkan kepada Vena Melinda. Benarkah hal ini pun sekaligus menandakan jika Ibunda Ferry menuding jika Vena berbohong terkait ucapannya? Jadi kalau ada isu atau info bahwa selama 3 bulan terakhir terjadi KDRT, ya, terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Mbak Vena dan Mas Ferry, itu dipastikan tidak seperti itu ya? Enggak, kalau ke rumah aja happy banget. Mai masak apa sama Maya tuh kan? Ada curhat nggak ke Mami misalnya, Mi, ini Ferry nih apa galak atau Ferry nih? Nggak ada, paling soal makan gitu ya, misalnya, aduh nih katanya makannya nih katanya nih nggak mau makan nasi nih ya. Tapi curhat tentang misalnya berantem pertengkaran apa gimana? Nggak ada. Ini juga ya menepis bahwa seorang Mas Ferry ini tidak produktif, seorang Mas Ferry ini istilahnya sebagai suami tidak memberikan nafkah, jelas-jelas ada pekerjaannya ya Bu ya? Ngomong sama Mami ya? Iya. Di tengah kasus yang sedang dihadapi oleh Ferry Irawan dan saat ini sedang ditahan oleh Polda Jatim, Ibunda Ferry Irawan pun berharap agar anaknya tersebut dapat segera bebas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sementara itu, Haryati pun juga berharap agar putranya Ferry Irawan dapat bebas dari tahanan. Hal terkait rumah tangga, ia pun menyerahkan semuanya kepada anaknya dan juga Vena Melinda.
Hal ini seakan berbanding terbalik dengan pernyataan Vena yang mengaku menyesal telah menikah dengan Ferry Irawan. Kalau soal itu sih mungkin teman-teman wartawan bisa cek sendiri ya. Karena setahun yang lalu sebelum saya menikah sama Ferry juga sebetulnya Mbak Anggia sudah speak up. Banyak. Anggia itu siapa? Istri ketiga. Istri ketiga loh. Makanya yang ketiga dikawinin kan, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, begitu kan? Nggak langsung sekaligus 3 kan? Iya. Ya, jadi, terus? Ya, mungkin saya rasa sama ceritanya seperti apa saya rasakan di semua yang kalian bisa lihat ya, bagaimana Mbak Anggi speak up tentang Ferry pada saat itu. Dan memang setahun yang lalu itu sekarang yang saya rasakan. Tidak ada perdamaian, benar ya? Tidak ada mediasi, udah di dalam banyak ngomong, udah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Kalau Allah masih memungkinkan ya kan, kita sih maunya yang baik-baik aja. Kalau saya nih pengennya ada yang rukun-rukun aja, maksudnya nggak sampai ribut-ribut lah, berharapnya yang terbaik itu aja. Kalau soal jodoh kan kita nggak tahu ya, masih bisa bersatu apa, semua juga udah di tangan Allah kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.